Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Oli, obrolan literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oli, kali ini kita akan membahas soal rezeki nih Pak. Soal rezeki ya, Pak. Oke. Rezeki itu apa sih Pak? Apa rezeki itu cuma duit atau uang semata sih Pak? Jadi kalau kita bicara definisi rezeki secara literasi nih, kita harus memaknai bahwa rezeki itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan punya kita tapi punya Allah. Itu pertama. Yang kedua, rezeki itu juga harus punya nilai kemanfaatan. Ya. Kenapa anugerah itu digunakan oleh kita, saya sebagai penerima rezeki dari Allah untuk dimanfaatkan kepada sesama, kepada orang lain, kepada kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga, teman, dan masyarakat. Ya. Dan yang paling penting, sifat rezeki yang kita peroleh itu harus dalam keadaan dalam koridor agama yang disebut dengan halal. Artinya thayyib, baik itu. Nah, rezeki itu bermanfaat dan halal. Semua anugerah Allah. Berarti kalau uang uang yang nggak bermanfaat belum tentu rezeki itu ya namanya Pak ya? Jelas. Jadi rezeki itu tidak selalu berbentuk uang. Nah, ini yang selalu disalah persepsikan oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat. Mereka menganggap itu rezeki itu hanya uang. Tidak, rezeki itu dalam perspektif yang luas. Kita ini bisa ngobrol dalam keadaan sehat walafiat. Itu rezeki, bermanfaat untuk kita, ya. Halal pula pada tubuh kita. Bagian dari rezeki kesehatan, ya. Kemudian juga ada rezeki dalam bentuk uang. Salah satunya iya. Kan gitu. Belum lagi rezeki kita punya kecerdasan, dari kecil nggak bisa apa-apa, sekarang terus bertambah pengetahuan kita dan seterusnya. Jadi rezeki itu semua yang dianugerahkan dari Allah. Makanya dibilang kesehatan, keselamatan, kekayaan, ya. Bahkan keberkahan itu pun bagian dari situ semua. Nah, kalau bicara rezeki itu punya ciri-cirinya sih Pak? Ya tentu ada ya. Tadi yang secara fundamental selalu mengatakan dua prinsip dari rezeki itu. Satu, dia bersifat halal. Yang kedua, dia juga bermanfaat. Ya, dalam agama Islam disebut apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang bermanfaat adalah yang sebaik-baik buat orang lain. Di dalamnya adalah kandungan rezeki itu ada. Nah, kemudian juga sebenarnya prinsip lainnya itu, percayalah kalau banyak orang sekarang bilang rezeki itu nggak akan kemana, gitu kan? Berarti itu artinya sudah punya kita hak untuk rezeki dari Allah itu. Yang kedua, rezeki itu nggak akan tertukar. Berarti rezeki Ilham dengan rezeki saya itu tidak akan pernah bisa tertukar. Berarti rezeki itu nggak bisa tertukar. Berarti kalau ada orang yang ngomong apa, misalnya kayak apa, bangun pagi, apa jangan bangun tuh harus pagi, jangan siang-siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu gimana tuh Pak? Ya itu kan kalau kita bilang itu sebenarnya dulu diawali dengan nasihat baik orang-orang tua kita, supaya kita itu tujuan utamanya bekerja keras. Bangunlah pagi untuk engkau bekerja keras. Bukan artinya adalah begitu bangun di situ rezeki ada. Tidak, rezeki tidak akan ada pada orang-orang yang berdiam diri. Suruh bangun pagi, mandi, berangkat kerja, dan insya Allah karunia Allah, rezeki Allah ada di situ. Pada apa yang kita ikhtiarkan. Jadi tidak tepat itu asumsinya. Sebenarnya nasihat, bukan di persepsi bahwa kita kalau misalnya katakanlah sudah bangun pagi pasti semuanya rezeki itu datangnya dari Allah. Dan percayalah, semua kita manusia pasti sudah dikaruniai rezeki oleh Allah. Nah Pak, kalau bicara rezeki itu, prinsip rezeki itu seperti apa Pak? Dan bagaimana cara kita baiknya menyikapi sebuah rezeki? Jadi kalau kita bicara prinsip rezeki yang paling utama itu keberkahan.
bukan besar kecilnya gaji atau uang kita, bukan banyak sedikitnya uang kita, tapi dari yang kita miliki itu menjadi berkah atau tidak. Nah, berkah itu fundamentalnya kan satu, basis hanya harus halal diperolehnya. Yang kedua, penggunaannya itu harus bermanfaat. Nah, sehingga rezeki yang berkah, rezeki yang halal, dan rezeki yang bermanfaat. Kalau sudah berkah, percayalah, insya Allah, kata Allah, akan selalu ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena rezeki yang halal dan bermanfaat, biasanya hati yang memilikinya itu penuh rasa syukur, bersyukur kepada Allah. Nah Pak, nih kalau bicara makna rezeki menurut TBM Lentera Pustaka itu apa Pak? Nah, ini menarik. Saya menerapkan nilai-nilai dalam literasi, dalam konteks rezeki ini, bahwa kesempatan anak-anak di kampung ini, ya, Desa Sukaluyu dan sekitarnya, 150 orang anak sekarang, ada kesempatan membaca buku seminggu 3 kali. Itu bagian dari anugerah Allah. Sebelum ada TBM Lentera Pustaka, mereka tidak punya akses bacaan. Sekarang sudah rajin membaca seminggu 3 kali, 5-10 buku per minggu habis mereka baca. Itu rezeki keilmuan yang diperoleh anak-anak di sini. Yang kedua, program kita juga ada event bulanan, ada jajanan kampung gratis. Itu bagian dari karunia. Karena motivasi anak-anak untuk bisa tetap membaca, saya menyelenggarakan kegiatan event bulanan maupun jajan gratis. Bagian dari apa? Menyalurkan anugerah Allah yang datangnya lewat TBM Lentera Pustaka atau lewat saya, kemudian diberikan kepada anak-anak itu. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka juga bersyukur atas karunia taman bacaan yang ada di wilayahnya, rajin membaca. Insya Allah, karena mereka baca itu kegiatan baik, berarti dia melakukan perbuatan baik, maka ke depan kehidupan mereka, masa depan mereka itu menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali literasi kita kali ini tentang rezeki. Saya kira cukup sekian oleh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, baca bukan main.